Halo, hari ini mau jelasin tentang kita punya alat baru, Redark Red Vision namanya dari Redark. Nah, Redark itu adalah perusahaan di Australia yang masih produksi Australia, yang juga cukup lama di Australia. Nah, Redark itu dia kebanyakan lebih dikenal untuk inverternya. Jadi dia salah satu yang pertama yang mengeluarkan inverter yang pure shine yang kita bisa pakai untuk keseharian untuk listrikan mobil gitu. Nah, pure shine itu kan artinya rubah strom DC ke AC, tapi AC-nya pure shine, gelombang wave-nya itu persis dengan strom yang ada di rumah. Jadi peralatan elektronik yang kita pakai, microwave, oven, apapun itu setelah di-convert dari DC ke AC tidak akan merusak si elektronik itu sendiri. Nah, oke. Hari ini kita punya Redark Manager System Red Vision. Nah, ini apa sih? Yuk kita bahas. Saya nyalain. Oke, ini Redark Display. Kemudian ini gabungan adalah untuk Redark Red Vision. Nah, ini adalah Redark Red Vision, TVMS disebutnya, Total Vehicle Management System, TVMS, ya benar. Nah, kemudian yang ini Manager 3.0. Oke. Di sini mau jelasin, situ ada lagi tuh, itu inverter ya. Kenapa kecil? Karena kita cuma pakai 350 watt. Kenapa 350 watt? Karena itu cukup kalau kita mau pergi overland. Jadi sebenarnya nggak perlu gede-gede sampai 1000 sampai 2000, tapi ya kecuali ya, kita bisa hitung ya kecuali orang masih butuh, gue butuh dong 2000, takut kurang daya semuanya ya, terserah. Tapi kita sudah survei rata-rata di Australia juga untuk overland orang pakai 350 watt. Nah, karena dia pakai cuma 350 watt, baterainya nggak perlu gede-gede. Jadi kita pakai 150 ampere aja juga udah sangat cukup untuk nyalain kulkas. Ini nggak nyala udah 2 hari, baterainya masih kayak begitu. Sorry, nggak sampai 2 hari, 1 harian, sekitar 18 jam nih nyala tanpa di charge. Oke. Kita jelasin satu-satu. Ini Manager 3.0 itu fungsinya apa sih? Jadi dia merubah strom DC ke AC. Kemudian dia sebagai isolator juga. Kemudian dia sebagai AC ke DC. Jadi kita kalau mau ngecas aki yang ada di mobil sebelum berangkat, kita bisa cas pakai strom rumah. Kita colok ke dia ada kabelnya sendiri. Nah, ini dia ngerubah strom AC ke DC atau DC to DC. Jadi dia ini yang ngatur kelistrikan untuk charging gitu. Jadi dia ini untuk chargingnya. Nah, itu inverternya DC ke AC gitu. Ini inverter 350 watt. Nah, kemudian ini TVMS-nya ini Redark Red Vision itu ini dan sama ini. Ini adalah otak dari ini. Ini hanya displaynya, ini CPU-nya lah kalau kita bisa bilang ini di komputer. Jadi dia bisa ngontrol lampu, kulkas, inverter secara remote, apapun itu. Tapi ya remote-nya pakai kabel, bukan remote pencet gitu ya. Kayak ini contohnya ini inverternya. Kita bisa nyamatin, kita bisa nyalain lewat sini. Oke. Nah, ini kulkas. Ini lampu. Nah, ini untuk strom DC di sini. Kita bisa matiin, bisa nyalain. Nah, ini untuk switch kulkas yang karena kita pakai drop down yang elektrik. Ini kita bisa matiin, nyalain dari sini. Nah, ini untuk lampu luar, lampu outdoor. Tuh, kayak ini langsung nyala. Oke. Kelebihannya lagi, si Red Vision ini dia bisa tahu suhu. Pertama, suhu di kulkas kita bisa tahu. Kemudian suhu di outdoor kita bisa tahu. Kemudian kita bisa tahu levelnya. Baterai ini akan terkonsum dengan seperti ini itu berapa lama, ampere draw-nya juga kita bisa lihat. Dia bisa bertahan sampai 21 jam, kapasitasnya tinggal 86%. Dan ini chargingnya nih, ada gambar mobil, gambar matahari, gambar listrik. Nah, ini kalau kita charging pakai listrik rumah, ini kalau kita pakai solar panel, ini untuk kalau kita lagi jalan ya pakai alternator mobil. Nah, selain informasi ini, dia juga bisa ngasih informasi ketika kita ngecas nih. Jadi ini ngecasnya berapa lama full. Dia kalau ini kan dia di charge itu 40 ampere karena dia itu bisa ngecharge sampai 40 ampere. Nah, dia ngecasnya dia kasih tahu berapa lama kita ngecasnya, terus berapa persen sih per harinya kayak gitu kan. Ada historinya. Nah, ini juga kalau kita ini sorry.
Nah ini pakai solar panel. Nah karena solar panel kita belum pasang tuh dia nggak ada historinya. Jadi ini nggak pernah tercas oleh solar panel. Jadi dia bisa memberikan informasi ketika kita nge-charge sesuatu dengan solar panel, alternator mobil atau strum AC di rumah. Dia kasih tahu berapa watt hour yang kita serap gitu. Nah di sini juga kita bisa lihat inputnya mobil, ini apa segala macam yang kayak tadi juga displaynya. Nah berikutnya menu berikutnya, nah ini untuk settingannya dia bisa diprogram secara Bluetooth. Kemudian di bawah-bawah ini dia bisa ngasih tahu semuanya udah terkonek. Jadi ketika kita jalanin nih, dia sebutnya Airbus. Jadi kabel-kabel yang masuk ini disebutnya Airbus. Jadi yang masuk kabelnya si kring apa segala macam tuh udah terkonek semua. Baterai sensor apa segala macam. Ini kalau udah terkonek semua, dia akan kasih historinya juga, serialnya yang masuk ke dalam part ini apa aja. Oke. Kemudian ini dia ada settingannya. Ini ada touring mode. Jadi kalau kita lagi pakai, ini bisa masuk touring mode. Atau kalau kita misalnya di mobil lagi nggak dipakai, gue nggak ada kegiatan overland, gue mau diem lu seminggu. Nah, kita tinggal masuk ke storage, dia langsung hemat listrik. Dia matiin semua yang nggak perlu. Jadi kita tinggal pakai satu tombol aja, nggak usah pakai saklar satu-satu kita pencet-pencet. Itu nggak usah. Gitu. Nah untuk ngebalikinnya lagi kita tinggal ke menu yang tadi lagi. Ini storage, kita ke touring mode. Gitu. Udah dia sistem kembali nyala, kita tinggal pencet-pencet lagi. Oke. Nah, menu yang ada di sini kita bisa tambahin, kita bisa program. Jadi ini menunya di bawah ini ada lagi nih. Jadi kita ada tombolnya ini masih ada 1 2 3 4 5 6, masih ada 6 lagi yang kita bisa isi. Nah, kemudian di menu ini kita bisa kasih water level. Jadi karena mobil ini pakai tangki, kita bisa pasang lagi sensor untuk level air. Nah, level air ini di radar itu ada 4. Air kotor, air bersih, air toilet, sama air yang untuk kita mandi, ya terserah lah. Jadi biasanya air kotor, air bersih, sama air minum. Kalau di kita 3 gitu kan. Nah, dia disediakan 4. Nah, kita bisa bawa 4 tangki. Contoh kalau mobilnya karavan, kalau mobilnya double cabin kayak gini, kita cuma punya 1 tangki untuk air minum, bisa dipakai juga untuk mandi. Jadi itu ada water levelnya. Nah, semua bisa diprogram, semua bisa di-connect, kita bisa tahu, dan dia juga bisa ngasih tahu warning-warning ketika baterainya udah mau habis, ketika baterainya sudah full charge, dia akan kasih warning-warning gitu. Nah ini semua menu ini kita bisa atur. Nih canggihnya nih. Ambil napas dulu, kayak kecepetan. Mudah-mudahan nggak terlalu cepet. Jadi yang canggihnya dari ini, contoh ini kulkas. Ini kan lampu ya. Ini kan kulkas nih. Nah ini kulkas ada gambar kunci. Fungsinya apa? Kita nggak sengaja kepencet ketika kita lagi dalam keadaan jalan. Ketika kita dalam keadaan jalan ini nggak sengaja kematiin. Wah begitu sampai tempat daging kita rusak. Ya sayuran kita rusak karena kulkasnya keburu mati. Nah tapi ada lagi. Kita bisa namanya kasih dia namanya digital input. Kunci mana ya? Nah ini contohnya ketika saya masuk kunci ignition, mati semua. Jadi ini diprogram supaya, nah ketika saya kunci ignition saya cabut lagi, dia kembali nyala. Nah ketika kita masuk ke ignition, jadi kita misalnya mau jalan nih, wah mau pulang ya, yaudah siap-siap, matiin lampu, ada yang lupa lah, segala macam, kayak kita tinggalin rumah lah. Tapi kulkas kita kan nggak boleh mati. Nah ini lihat, jadi lampu semua, kelistrikan semua dia matiin, kecuali kulkas. Jadi kita masih bisa pindah ke tempat lain dengan pasti kulkas kita nyala gitu. Nah dia bisa diprogram seperti itu. Digital input itu yang dimaksud itu sebenarnya triggernya. Kita bisa ambil dari ignition, kita bisa ambil dari reverse, apapun itu. Kita bisa ambil dari switch pintu. Misalnya nih pintu ini kita mau buka, ketika kita buka lampunya nyala. Switchnya itu tinggal disambungin aja. Jadi kita sambungin kabel ke dia nih, untuk otaknya dimasuk di digital input itu. Jadi kita bisa perintahin ketika pintu kebuka, switch putus, ini lampu lu nyala gitu loh. Jadi kita bisa program-program kayak begitu. Ini canggih banget. Ini udah kayak smart home yang ada di rumah sebenarnya gitu loh. Jadi inverter karena remote dia pakai kabel kayak kabel telepon gitu kan, kayak gini, kabel CAN gini nih. Nih. Jadi dia komunikasinya itu pakai kabel-kabel, nggak berantak, tapi lebih reliable dibanding kita pakai WiFi atau Bluetooth.
Nah ini dia kasih informasi kan ini nyala, berarti kita bisa pakai nih colokannya di sini gitu kan, inverternya udah nyala, kita bisa mematiin terus untuk menghemat listrik ya kan. Atau nah ini misalnya kita nyala semua nih, kita lagi pakai, tiba-tiba teman kita bro yuk kita main motor yuk gitu, atau kita main bola yuk gitu pas lagi kemi atau apa, oh ya udah kita tinggal mati semua tapi tetap kulkas tetap nyala. Jadi ini tombol-tombolnya sangat berfungsi, ini sebenarnya kayak smart home yang ada di rumah gitu. Dan dia bisa dipencet, menunya bisa ditambah, informasinya jelas. Tuh, kita bisa lihat baterai, ini keterangannya karena kita pakai lithium, dia nggak perlu temperatur, kapasitasnya kita bisa isi, max current-nya berapa gitu, kita tinggal isi aja, semua tinggal kita lihat nih triggernya, kita mau voltage, kita mau dari BMS, kita mau dari atau mau selalu on gitu bisa, atau selalu off. Dia biasanya pakai voltage aja. Ini untuk ngatur si radar 3.0-nya. Nah ini DC inputnya, triggernya mau apa. Kita biasa auto karena kita secara manual udah sambungin ke dalam. Kita juga bisa pakai alarm, voltage-nya, kita bisa setel, kayak gitu. Jadi alarm baterainya tinggal 15%, lo bunyiin, lo mesti ngecas nyalain alternator mobil atau solar panelnya lagi mendung gitu kan. Nah ini voltage alarm juga, begitu dia drop di 11 dia langsung bunyi. Jadi kita tahu ketika kita udah kehabisan daya. Nah, karena ini manager 3.0 ini udah ngatur sebagai isolator juga, jadi baterai yang ada di sini nih, yang ada di kompartemen ini ada lithium. Ini beda dengan baterai yang di depan. Depan ada stat battery, ini ada auxiliary battery. Bedanya, stat battery itu ketika kita terkonsum sampai 50% di bawah, kita bisa charge lagi, begitu ke bawah lagi dia rusak biasanya. Nah, kalau ini kayak baterai handphone kita, kayak baterai yang ada di sepeda listrik. Ini lithium, kita beli di Tokopedia, banyak yang jual. Nah, ini dia bisa disedot sampai 0, kemudian di-charge lagi, kemudian disedot sampai 0. Tapi battery life-nya dia akan turun tergantung cara pakainya, apa segala macam. Tapi karena ini lithium harusnya udah kuat gitu. Nah, dia sebagai isolator, dia udah misah nih baterai ini sama baterai depan. Jadi lu nggak akan gabung-gabung. Jadi nggak perlu nih tombol, aduh ini nih ya. Begitu pinjemin mobilnya ke orang lain, bingung tombol buat apaan, nih sikring buat apaan. Nah, kemudian di TVMS ini nih, di otaknya si radar Crowd Vision juga udah ada sikringnya nih. Ketika sikringnya ini burn atau putus, dia ada lampu indikator yang nyala. Berarti ada. Nah, ini semua sikringnya ini sesuai dengan beban yang dia akan taruh. Contoh misalnya yang 30 ampere dia biasa bentuk heavy load, yang kulkas, yang gede-gede, oven, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang 10-10, itu 15, itu ya buat lampu-lampu, buat inverter itu masih oke. Oke, cukup lelah. Mudah-mudahan nggak terlalu kecepatan. Nah, di mobil ini kita udah chargingnya baru ada 2, jadi dari AC sama dari alternator. Solar panel kita belum pasang karena rak belum dipasang. Ya, sekian tentang radar. Jika ada pertanyaan, silakan telepon, ada di Instagram kita atau tinggalkan komen, nanti Mas Tino yang jawab. Thank you guys.